Seperti biasa, karena spoiler episode 113 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Oke, mari kita mulai. Di episode 112 sebelumnya, kemunculan Tianhuo Zunze dan Xiao Yan membuat ekspresi Tianse sedikit berubah. Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan lembah sungai esku? Mata Tianse menjadi lebih gelap ketika dingin berteriak. Tianhuo Zunze bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan dingin Tianse. Bahkan ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi lebih intens. Kepadatan melintas di mata Tianse ketika dia melihat Tianhuo Zunze mengabaikannya. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Bentuk formasi hebat misteri naga. Segera, semua anggota lembah sungai es menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tianse terletak di pusat formasi. Formasi hebat misteri naga, pengorbanan darah memanggil penguasa naga. Kuku Tianse memotong ujung jarinya. Darah segar melesat dan segera bergabung menjadi udara dingin yang keruh. Detik berikutnya, naga es setinggi 300 meter perlahan muncul di langit. Kilau darah dingin berkedip di matanya yang besar. Pergi! Tianse dengan marah berteriak saat dia mengarahkan jarinya pada Tianhuo Zunze. Naga es segera mengeluarkan suara gemuruh. Melebarkan mulutnya dan menembak ke arah Tianhuo Zunze. Jari Tianhuo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya. Retak ruang gelap hitam, yang tampak seperti kantong, muncul entah dari mana dan aura naga tersedot ke dalamnya. Detik berikutnya, tangannya menunjuk pada naga yang jauh, dan tiba-tiba mengepalkannya. Mencekik ruang. Segera, ruang di sekitar naga es mulai berfluktuasi. Lipatan ruang bahkan bisa terlihat samar-samar. Suara retak perlahan terdengar, tubuh naga es dengan paksa terkoyak. Kemudian, itu ditelan ke dalam celah ruang hitam gelap. Naga es segera meraung ke langit setelah tubuhnya pecah. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik saat menuju ke arah Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman kosong. Dia sekali lagi mengepalkan tangannya, dan memunculkan lebih banyak celah ruang. Itu membuat tubuh naga es hancur berkeping-keping dan tertelan ke dalam kehampaan. Wajah Tianse dan lainnya segera memerah saat naga es hancur. Mereka mengeluarkan seteguk darah segar pada saat bersamaan. Boom! Boom! Semua murid-murid lembah sungai es juga terbang mundur, tampak menderita pukulan berat, sementara Tianse dipaksa kembali. Kontrol kekuatan ruang orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak mungkin bagiku untuk menangkap mereka sendirian. Aku hanya bisa kembali dan memberi tahu kepala lembah. Tianse mengatupkan giginya. Udara dingin yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, tinjunya menghantam ruang kosong di belakangnya dan terowongan hitam gelap muncul. Bing Xiao, pergi denganku. Tangan Tianse meraih 3 tetua saat akan memasuki terowongan. Jangan biarkan dia kabur. Xiao Yan buru-buru berteriak ketika terowongan gelap hitam muncul. Tianhuo Zunze dengan cepat bereaksi. Telapak tangannya mengarah pada terowongan ruang hitam dari kejauhan sebelum dia dengan kejam mengepalkannya. Sebuah riak tak terlihat menyebar dan orang bisa melihat terowongan ruang mulai dengan cepat runtuh. Wajah Tianse tiba-tiba berubah ketika terowongan ruang mulai runtuh. Telapak tangannya menghantam punggung seorang tetua dan mengirimnya terbang. Boom! Tubuh tetua segera tertutup oleh dinginnya es. Setelah itu, meledak dengan keras. Itu membuat kekuatan tak terlihat yang menyebar dari tangan Tianhuo Zunze terhambat. Ekspresi Tianse berubah ketika dia melihat bahwa ledakan seorang ahli Dozong tidak mendapatkan banyak efek. Segera, kilatan sengit dengan cepat melintas di matanya. 2 tetua lainnya akhirnya menjadi korban. Boom! Boom! 2 ombak besar es dingin yang telah meletus segera mengguncang kekuatan mengganggu yang tidak terlihat dari Tianhuo Zunze sampai runtuh. Terowongan ruang berputar dan wajah Tianse yang berwajah pucat dengan sigap memasukinya. Akhirnya, dia menghilang. Dia melarikan diri. Alis dokter peri kecil tegak lurus saat dia dengan lembut berseru. Xiao Yan mengangguk lembut. Dia merasa sedikit menyesal. Akhirnya, dia melirik Tianhuo Zunze di udara. Tuan Huo baru saja mendapatkan tubuh. Dia telah sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritualnya dalam pertarungan tadi. Jika tidak, sepertinya Tianse tidak akan melarikan diri. Sementara itu, Tianhuo Zunze di udara bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya. Aku bisa menghancurkan ruang terowongan.
Namun, orang tua itu benar-benar terlalu kejam. Dia melemparkan 3 ahli Douzong seperti bom. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa, selama kita bisa menakut-nakuti orang tua itu. Kita saat ini tidak dapat melawan langsung lembah sungai es. Kita perlu menemukan tempat yang lebih rahasia dan membantu menyelesaikan masalah tubuh racun dokter peri kecil. Tian Huo Zunze sedikit mengangguk. Kami akan membiarkanmu memutuskan kemana kita harus pergi. Kamu dapat dianggap telah memberiku kesempatan kedua. Aku akan membalas kebaikanmu. Xiao Yan tersenyum. Dia merenung sejenak. Tempat ini tidak cocok untuk dokter peri kecil. Kita harus menemukan tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas yang akan mampu menekan tubuh racun menyedihkan. Dipenuhi dengan cahaya dan panas. Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil merenungkan pilihan ini. Tidak mudah untuk menemukan tempat seperti itu di dalam wilayah Pil. Aku tahu tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas. Xinlan tersenyum berjalan keluar dari lembah. Kota Ye, klan Ye-ku memiliki tempat unik yang disebut altar kuno api matahari. Api matahari, Xiao Yan menggumamkan nama ini di mulutnya. Formasi api matahari mirip dengan yang terjadi pada kelahiran api surgawi. Tidak heran itu disembunyikan sebagai harta karun oleh klan Ye. Berdasarkan apa yang kamu katakan, altar kuno ini harus menjadi tanah terlarang dari klan Yemu. Mereka benar-benar akan meminjamkannya. Xinlan juga tampaknya sadar bahwa Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Mereka menyinggung kakak Xiao Yan terakhir kali karena mereka tidak menyadari identitasmu. Jika kamu pergi ke sana lagi, Xinlan menjamin bahwa mereka tidak akan menyinggungmu. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xinlan. Mudah-mudahan itu akan sama seperti yang kamu katakan. Jika aku bisa menyelesaikan masalah tubuh racun dokter peri kecil, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah klan Yemu. Kakak Xiao Yan, kamu dapat yakin tentang masalah ini. Xinlan menganggukkan kepalanya. Dia sudah memutuskan. Tidak peduli apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan membuat orang yang bertele-tele dari klan benar-benar melihat Xiao Yan sebagai penyelamat klan Ye. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke kota Ye. Kelompok Xiao Yan menempuh perjalanan 2 hari sebelum akhirnya meninggalkan lembah Gunung Dewa. Setelah itu, mereka menemukan area sepi dan bergegas menuju kota Ye. Dengan Xinlan memimpin, 10 menit kemudian, kelompok Xiao Yan akhirnya tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye terbuka. Bahkan tidak ada satu penjaga di sana. Selain itu, pintu tebal menunjukkan tanda-tanda patah. Adegan ini jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Xinlan mempercepat langkah memasuki bagian dalam klan Ye sampai akhirnya tiba di pintu aula utama. Pada saat ini, aula besar benar-benar berantakan. Semua anggota klan Ye yang telah bertemu dengan Xiao Yan saat itu, wajah mereka dipenuhi dengan warna hijau yang marah saat ini. Di sisi lain dari anggota klan Ye, ada sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Bahkan ada 2 orang telah mencapai kekuatan Douzong bintang 6. Siapa mereka? Xiao Yan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Api Hitam. Tak terduga mereka berani menerobos masuk. Xinlan dengan erat mengepalkan tinjunya. 2 orang tua di depan adalah si kembar iblis hitam jahat. Zhao Hei, Qin Mo, Sekte Api Hitammu tidak boleh berlebihan. Klan Ye-ku mungkin tidak lagi memiliki kejayaan masa lalunya. Namun, jika kami benar-benar bertarung dengan Sekte Api Hitammu, itu tidak akan menguntungkanmu dengan cara apapun. Ye Zong berteriak dengan marah. Ye Zong, kamu berani menggertak di depan kami berdua. Klan Ye-mu saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi. Zhao Hei tertawa samar sebelum mengejek Ye Zong. Kali ini, kami berdua telah datang untuk menggabungkan klan Ye-mu di bawah kami dengan perintah pemimpin sekte. Jika kamu menyerah, Sekte Api Hitam kami tidak akan memperlakukan kalian semua dengan musuh. Dalam mimpimu, Ye Zong membelalakkan matanya dan dengan marah berteriak. Bom! Bom! Teriakan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak peti mati tiba-tiba bergegas keluar dari tangan 2 tetua. Harap terimalah peti mati ini jika kalian tidak ingin mematuhinya. Sementara itu, kelompok Xiao Yan yang terus berada di dekat pintu. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan pertunjukan yang dimainkan di aula. Sekte Api Hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka bertindak.
Kakak Xiaoyan, tolong bantu klan Ye. Xinlan bersedia melakukan apa saja selama klan baik-baik saja. Xiaoyan, yang memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap Xinlan yang menundukkan kepalanya. Dia hanya menghela nafas lembut. Tenang, ini bukan pertama kalinya kamu kenal dengannya. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakternya? Dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Karena aku telah memberimu janji, secara alami aku akan membantumu. Pada saat ini, Ye Zong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam dari Sekte Api Hitam. Dia memandangi peti-peti itu dengan kilau dingin di matanya. Apakah klan Ye yang pernah menonjol akan jatuh di tangannya? Serahkan kota Ye dan altar kuno Matahari Api. Sekte Api Hitam tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Aku akan memberimu 5 menit untuk memikirkannya. Zhao Hei tersenyum dengan cara yang seram sementara dia perlahan mengancam Ye Zong. Wajah Ye Zong sedikit berkedut setelah mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan saat ini dari Sekte Api Hitam sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Senyum padat dari dua tetua perlahan melebar ketika 5 menit sudah habis. Energi melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka, bersiap untuk menyerang. Sebuah desahan lembut akhirnya terdengar dari luar pintu aula tepat ketika niat membunuh melonjak keluar dari dua tetua. 1 menit, bawa peti mati bersama kalian dan keluar dari kota Ye. Jika tidak, kalian dapat tetap di sini. Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar ini. Sesaat kemudian, mereka dengan ganas tersenyum. Hanya Douzong bintang 2, berani bertindak begitu lancang di hadapan kami berdua. Masih ada 40 detik. Xiaoyan sepertinya belum mendengar tawa ganas mereka berdua. Suara malasnya terdengar sekali lagi. Bunuh dia. Ekspresi Zhao Hei gelap dan dingin saat dia perlahan memberi perintah. Segera, banyak douci melonjak keluar dari tubuh mereka dan bergegas menuju Xiaoyan. Api hijau giok segera melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berubah menjadi penghalang api, membuat serangan sengit secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Zhao Hei dan Qin Mo langsung terkejut. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Api surgawi, keserakahan tiba-tiba muncul di mata mereka berdua. Kamu memiliki barang yang unik. Namun, karena kamu telah menyerahkan diri, kami berdua akan menerimanya dengan baik. Zhao Hei tersenyum. Dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan bergegas menuju Xiaoyan. Waktunya habis. Xiaoyan menghela napas lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiaoyan perlahan-lahan berfluktuasi. Segera, sosok tua dengan aneh muncul. Lengan bajunya diayunkan secara acak ke arah kedua tetua yang telah menembak. Tubuh Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba terhenti saat angin bertiup. 2 teguk darah segar, dan beberapa organ bagian dalam hancur keluar dari mulut mereka. Boom! Setelah darah segar menyembur keluar, keduanya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Menghantam tanah, berguling-guling sebelum dengan keras menabrak dinding. Seluruh aula terdiam. Semua tatapan menatap sosok tua di samping Xiaoyan. Douzun. Ye Zong terkejut saat dia melihat sosok tua. Sejak kapan klan Ye Ku berinteraksi dengan ahli seperti itu? Sementara Ye Zong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat pada Xinlan. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Bukankah dia Xiaoyan yang dulu? Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran yang berputar dalam hati Ye Zong. Dia melirik darah segar di sudut dinding serta Zhao Hei dan Qin Mo yang terkejut. Senior, kami berdua adalah tetua dari Sekte Api Hitam. Kami buta, telah menyinggungmu hari ini. Mohon maafkan kami berdua. Zhao Hei dan Qin Mo bangkit dari tanah dengan cara yang menyedihkan. Pergilah. Jika kamu kembali lagi, aku akan menuju Sekte Api Hitam dan menemani kalian semua untuk mengobrol. Mata Xiaoyan acuh tak acuh melirik kedua orang ini, yang ketakutan setengah mati. Zhao Hei dan Qin Mo dengan dingin menggigil ketika mendengar kata-katanya. Keduanya saling mendukung dan melarikan diri ke pintu. Bawa barang-barang kalian. Teriakan dingin Xiaoyan segera menyusul setelah keduanya keluar dari pintu. Mereka berdua dengan cepat berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati ke cincin penyimpanan mereka. Kakek, apakah kamu baik-baik saja?
Sosok Xinlan buru-buru berlari ke aula. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Matanya langsung mendarat pada Xiao Yan. Dia membungkuk dan menangkupkan kedua tangannya. Tuan Xiao Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan tersinggung pada klan Ye saat itu. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengatakan kata-kata sopan. Sebaliknya, dia langsung menyatakan niatnya. Kali ini, aku telah datang ke klan Ye dengan maksud meminjam altar kuno matahari api. Bolehkah aku tahu jika tetua Ye Zong akan meminjamkannya padaku? Oke, sampai di sini dulu spoiler episode 113. Akan ada bagian kedua nanti.